lagi karena kita bakal langsung menuju ke map terkecil untuk kompetitif. Ini dia Sanhok Sansui. Ini dia Sanhok yang sudah terlihat pesawat sudah mengudara. Ternyata di area selatan. Karena kalau kita lihat dari arah kampung atau atasnya kampung menuju ke arah atas dari tambang. Membuat tim-tim yang berada di arah utara cepat mereka untuk turun dari pesawatnya. Dan menjadi pertanyaan bersama apakah kembali Morph akan diganggu di area bootcamp oleh kuda terbang yang ternyata juga menuju ke area bootcamp dari parasutnya. Betul sekali. Kalau kita lihat dari jalur turunnya harusnya agak sedikit bersinggungan, tapi semakin ke sini kita lihat kayaknya dari Morph sendiri tidak mengincar ke bagian bootcamp. Mereka lebih memilih untuk bermain scrapping di bagian luar bootcamp, sementara bootcamp bakal diserahkan ke arah Morph yang ke arah bootcamp, sorry. Morph yang ke arah bootcamp, terus dari kuda terbang kemana berarti kuy? Tidak terlihat, kuda terbang ternyata bermain scrapping di bagian luar dari arah bootcampnya. Agak terbalik tadi analisa gua, di mana kuda terbang kali ini mereka bakal menghadapi GPX dengan area scrapping yang serupa tapi tak sama. Mirip-mirip tipis-tipis. Padahal kalau kita lihat area sebelahnya Painan itu benar-benar kosong, nggak ada yang ngisi. Justru bertumpuk di area scrappingnya. Ini harus ada yang mulai berpikir untuk keluar dari area scrapping mereka untuk menuju ke area Painannya dan juga fight kembali karena ternyata Ivan lebih sakit lagi dengan M16-nya. Kalah 1 DBS tadi yang digunakan oleh seorang Leomord, tapi ternyata KP juga akan berhadapan dengan Jisung Imut. Ini adalah sebuah keadaan yang berbalik. Kemarin kuda terbang yang fight di early game terus menang melawan Morph. Kali ini mereka yang kalah dari segi lootingan berhadapan dengan GPX. Sebuah karma yang dihadapi oleh kuda terbang. Betul sekali, kalah dari lootingan doang tapi belum kalah dalam melakukan fight karena mereka baru kehilangan satu anggota mereka saja, bahkan dari Jisong benar-benar tersandwich, ada Sinon di belakang dia, lalu dua pemain dari GPX juga cukup dekat dengan kuda terbang Jisong ini, berarti depan kena, belakang kena. Sinon sudah mulai mendarat ke bagian pinggiran sungai dengan Thompson dan juga M4 yang ada di tangannya, sementara kali ini Jisong akan melemparkan sebuah granat, dipaksa keluar dari bagian sniper towernya, bakal menuju ke bagian balkon, tapi tidak sampai. Tembakan dari belakang ternyata mampu untuk membuat hilangnya satu anggota dari kuda terbang lagi. Cukup bonyok, dua player tersisa dan GPX menambah pundi-pundi poin mereka di early game pada game keempat hari ini. Ya, membuat Will Carry Us mundur terlebih dahulu bersama dengan satu pemain yaitu Odi dari kuda terbang menuju ke arah yang lainnya lagi menghindari fight di area scrapping di sebelah kiri dari Painan bisa dikatakan, atau atasnya Painan maksud saya. Dan juga kembali kita melihat kali ini dari pemain-pemain kuda terbang sebenarnya bisa menuju ke arah Painan yang benar-benar kosong. Sangat disayangkan sekali kalau Painan kosong tuh sayang banget. Kenapa? Kenapa sangat disayangkan Painan kosong? Ya, Apakah karena karena memang lootingannya yang oke-oke? betul, lootingannya oke, lalu itu di area tengah bisa dikatakan setidaknya circle pertama sampai circle 2 masih dalam circle harusnya kalau di Painan. Jadi kalau Oke. mau late rotation juga bisa kalau kita berada di Painan, karena di awal-awal kita udah pasti circle, jadi nggak pusing-pusing, nggak kayak kalau kita mungkin di Camp Alpha, mungkin kita di Mongnai atau di Kampong atau di Same itu kan pojok-pojok banget, bisa ada kemungkinannya circle 1, circle 2 kita udah nggak masuk circle, tapi Painan kemungkinan sampai circle 2 masih circle. Ya, prediksi singkat lah ya untuk circle yang kedua, Painan bisa masuk ke dalam circle-nya. Itu pun kalau nggak dikerjain sama circle-nya. Karena kadang kita prediksi ini masuk circle tapi ternyata keluar. Kita prediksi keluar ternyata Ya. masuk. Tapi yang akan pasti terlihat adalah tembakan dari Miracle dari bagian belakang dengan UAV-nya, apakah mampu untuk mendapatkan satu orang, bakal terspot dengan sangat jelas sebuah angle yang begitu free dari Public Gang. Miracle mampu menumbangkan satu anggota dari Cowboy Roar. Kembali fight di early game dialami oleh pemain-pemain Public Gang. Ini adalah tim yang selalu menghadapi fight early game, dan dari presentasenya mereka lebih banyak mengalami sebuah kekalahan di awal daripada kemenangan. Mungkin saja ini keadaannya berbeda. Mungkin saja ini adalah kemenangan di early game yang akan coba dialami oleh Public Gang, akan coba mereka dapatkan. Karena memang PR-nya Public Gang adalah mereka fight di early game yang membuat sampai mid game-nya, jangankan ngomong di mid game-nya, early game aja mereka sudah kesulitan sekali karena fight-nya tuh bukan fight yang tersetup, baru turun langsung fight gitu.
Ya betul, beberapa momen kita melihat seperti itu, tapi kayaknya agak berbeda untuk di momen sekarang di mana mereka mendapatkan looting yang cukup oke, nggak ada gangguan untuk early loot mereka, tapi kuda terbang mereka bakal dihalangi, ini tinggal 2 pemain, lagilah mereka bertemu dengan Morph, kayaknya Morph bakal membalaskan dendam mereka di Sunhawk di hari yang kedua. Will Kerias cukup low HP, bahkan tadi dari healingnya juga tidak terlalu bagus, ada backup dari seorang Enmaudi yang ada di dalam sebuah rumah sudah melihat dan mendapatkan informasi untuk pemain Morph yang mendekat ke arah kompon mereka. Granat akan dilemparkan ke bagian jendela, akan meletup dan connect ternyata. Satu pemain tumbang. Last man standing. Jacques begitu percaya diri dengan UMP-nya. Terabas langsung ke dalam rumah, ada sedikit free fire, mungkin ada kejutan yang bakal diberikan, namun Jiggle dari Jacques mampu memulangkan kuda terbang menuju ke arah lobby. Sayap-sayap tipis dari kuda terbang ini dirontokkan oleh seorang Jacques. Ya, ini adalah keadaan yang bisa dikatakan berbanding terbalik, tidak seperti di hari sebelumnya, tidak seperti di hari yang kedua. Kali ini Morph lah yang memenangkan fight berhadapan dengan kuda terbang 1-1 untuk sementara waktu, dan memang berakhir dengan 1-1 harusnya, karena ini adalah Sunhawk yang terakhir. Sudah tidak ada Sunhawk lagi Betul. yang akan dimainkan di qualifier kali ini. Yes, itu adalah Sunhawk atau ini adalah Sunhawk yang terakhir. Harus dimaksimalkan apalagi untuk tim-tim yang saat ini masih bersaing ketat poinnya untuk memperebutkan 4 slot ke babak PMPL ID season yang kelima. BMW terlihat bahwa tempo yang mereka mainkan juga tidak terlalu cepat. Mereka kali ini bergerak pelanan pasti, mengamankan daerah teritorial yang bisa mereka amankan, memilih area di bagian pertigaan, mengontrol 2 sisi compound yang ada di pertigaan ini. Sementara satu sisinya bakal dikosongkan, mungkin bakal menjadi bait, tapi ada EVOS di bagian bukit belakang mereka. Ya, bisa saja EVOS waktu-waktu langsung melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah 21 Esport. Namun kalau kita melihat Bropasta dari keadaan sekarang, klasemennya, ini untuk tim-tim seperti kuda terbang, lalu dari PG, lalu juga tim-tim yang berada di area bawah, ini bisa dikatakan memang sudah sangat sulit untuk mereka bisa lolos karena hanya 2 match tersisa. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari 2 match tersebut. Mungkin mencoba-coba lagi strategi yang bisa membuat tim ini akhirnya bertumbuh untuk turnamen-turnamen ke depannya. Betul sekali, apalagi kondisi dari BMW sekarang juga lagi dipepet sama Zeus dengan hanya terpaut 1 poin, peringkat 4 dan peringkat 5 untuk di overall leaderboard sementara ini. DG bisa aja naik ke bagian atas kalau misalkan mereka mendapatkan momentum di 2 game terakhir. Terus dari Maruzama juga masih bisa mendapatkan momentum, bahkan menurutku sampai MKS loh. Sampai MKS 2 game kalau bisa dimaksimalkan dengan bagus. Dengan 2 digit point entah itu di 15 atau di 20 poin bahkan lebih bagus lagi. Itu bisa ngebuat mereka naik dan bersaing ketat untuk di game yang terakhir. Tapi untuk EVOS, gua rasa EVOS sudah bisa mendeklarasikan untuk slot mereka ke PMPL karena 171 poin loh. Sekalipun tergeser, paling turunnya di peringkat kedua dari 2 match yang tersisa. Ya, bisa dikatakan demikian yang sedang dialami oleh EVOS, namun mereka juga lagi-lagi kalau kita lihat walaupun dipastikan bisa dikatakan aman untuk menuju ke PMPL, tapi tetap fokus. Mereka tidak ingin membuat sebuah blunder, mereka tidak ingin menyia-nyiakan peluang yang ada di depan mata. Pastinya target mereka tidak hanya lolos, kalau keadaannya kayak gini target mereka menjadi juara, karena juara berada di depan mata dari EVOS Reborn untuk sementara waktu. Menjadi tim terdepan yang punya peluang paling besar untuk mendapatkan gelar juara. Apalagi sisa 2 match saja sejauh ini. Betul, jadi buat teman-teman yang bilang bahwa ya elah bang cuma slot kualifikasi bangga amat bro. Berapa banyak tim yang mau masuk ke PMPL dan cuma 4 yang berhasil nantinya bakal masuk ke PMPL. Jadi please jangan bilang ini hanyalah sebuah kualifikasi karena semuanya ingin bermain di panggung paling tinggi. Di panggung bergengsi untuk PUBG Mobile adalah PMPL Indonesia Season 5. Karena itu adalah langkah kedua mereka untuk membuktikan diri dan nantinya akan mewakili Indonesia di SEA ataupun di PMGC pada akhir tahun nanti. Jadi please jangan bilang ini ya elah bang bangga banget cuma kualifikasi. Bagi kalian mungkin cuma, tapi buat yang bermain ini udah harga diri dan harga mati bro. Ya, dan kalau bisa dikatakan presentase dari lolos menuju ke PMPL itu lebih sulit daripada bisa dikatakan turun dari PMPL ke bawahnya. Karena kalau mau lolos itu cuma peringkat 4 dari kualifikasinya. Tapi kalau dari PMPL ke bawah ini kan ada 20 tim, 4 paling bawahnya. Jadi di tengah-tengah aja kalau kita di PMPL, nggak usah
di paling atas, di tengah-tengah aja itu masih aman untuk tetap berada di PMPL terus. Tapi kalau mau naik ke PMPL kita harus jadi yang terbaik gitu di kualifikasinya. Betul dong. Kalau mau punya target tuh langsung jadi tim yang terbaik, jangan cuma tim yang lolos. Tapi gue yakin lah semua tim kali ini bakal memberikan yang terbaik, apalagi tinggal 2 match dengan kejar-kejaran poin yang begitu ketat. Bahkan dari tadi menurut gue ya, admin dari PUBG Mobile Esports ID juga lagi memikirkan kira-kira segmen apa yang bisa kita kasih di sosmed kita, karena ini persaingannya ketat banget loh. Bener-bener ketat banget, bahkan segala macam pantun yang dikeluarkan oleh Sanskuy akhirnya terrealisasikan muncul di feed-feednya PUBG Mobile Esports Iya ID. betul. Ya karena memang sangat seru sekali match demi match yang dimainkan untuk di hari ini. Walaupun kalau kita lihat untuk di Sunhawk-nya agak sedikit berbeda temponya. Cukup lambat kali ini. Sunhawk yang tersaji, Sunhawk yang terakhir di match ke-14 di hari yang terakhir untuk kualifikasi. Semua tim fokus untuk melakukan rotasi saja, semua tim fokus di areanya masing-masing. Tidak ada sebuah inisiasi fight 4 lawan 4 yang terjadi untuk awal-awal. Cuma paling yang terjadi tadi antara Morph dan juga kuda terbang. Lalu juga dari Cowboy berhadapan dengan satu tim yaitu PG. Yap, betul. Belum ada fight lain yang terjadi dan terbukti banget gue untuk 2 game terakhir di bagian tim papan atas semuanya bermain lebih berhati-hati. Yang gue khawatirkan tetap sama. Untuk tim yang udah ngerasa hopeless, kayak udah ngerasa oh kita nggak bisa nih buat ngejar 4 besar dengan 2 match yang tersisa. Jadi yang gue takutkan adalah permainan-permainan nothing tulus, permainan-permainan yang udah nggak terprediksi lagi cara main mereka, rotasi mereka yang dibangun juga itu yang bakal berbahaya banget. Dan kali ini kita lihat dari update circle yang kedua seperti yang dibilang sama Sanskuy, Painan masih masuk untuk circle kedua di bagian sana. Ya, nanti akan kita lihat dari area circle selanjutnya. Karena menariknya ternyata Sunhawk terakhir kita menuju ke arah Pulau B, pulau yang paling besar dan juga di area center. Biasanya kalau udah kayak gini Quarry yang akan menjadi magnet dari tim-tim ini untuk melakukan rotasi. Biasanya tebing-tebing Quarry akan diisi. Yang sudah mengisi kali ini adalah Maruzama. Mungkin nanti akan disusul oleh Red Bull Rebellion dan juga dua tim yang masih berada di pengejaran slot 4 besar itu berada di area luar circle. Ada DG yang berada di arah utara, area atas kiri, dan juga ada Onyx Heeh. yang di utara banget. Mereka masih akan coba masuk menuju ke arah Paradise. Yes, betul banget. Dan kayaknya kalau gue lihat ya, dari EVOS sendiri mereka memainkan gameplay yang sama seperti yang mereka lakukan di Sanhok kemarin, di mana BMW yang mendapatkan WWCD, dan EVOS yang berada di hashtag kedua, karena kemarin last momennya itu antara EVOS dan juga BMW 88. Ini juga menurut gue harus diperhatikan oleh EVOS juga, karena mereka sudah melakukan strategi ini sebanyak 2 match untuk di Sanhok. Takutnya strategi mereka terbaca oleh tim lain, udah ketahuan pergerakan mereka ke bagian mana. Kalau tadi lo bilang biasanya ke arah Quarry, tapi kemarin circle-nya mengambil di bagian jalanan ke rumah pertigaan. Jadi, EVOS keluar dari rumah pertigaan, terus zonanya keluar dari compound-nya EVOS dan sedikit menguntungkan ke arah BMW. BMW yang mendapatkan momentum, makanya mereka yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi apakah akan terjadi lagi untuk di momen kali ini? Karena semua tim bermain dengan tempo yang cukup lambat, bahkan tadi EVOS berdekatan dengan 21 Esports, tapi belum ada tapping fire di antara kedua tim itu. EVOS benar-benar berada di titik tengah untuk circle kedua sementara ini. Sementara Morp bermain dengan tempo yang cukup lambat juga. Kali ini pemain dari Morp bertahan seorang diri aja, Jacques memisahkan diri dari 3 anggota Morp yang lainnya. Padahal mereka masih utuh dengan 4 pemain. Berbeda hal dengan Onyx yang masih membangun pergerakan sedikit demi sedikit masuk dari arah Tatmok menuju ke utara circle yang kedua. Ya, Paradise mungkin akan dilewati oleh Onyx, namun menariknya Jacques tadi. Apakah ini adalah gelagat-gelagat untuk melakukan healing sedari awal karena cukup jauh terpisah seorang Jacques sendirian saja hanya memantau di area pintu dan kita juga belum tahu di manakah pemain-pemain dari Morph yang lainnya. Karena memang lagi-lagi hanya 3 Sunhawk yang dimainkan sehingga healing adalah sesuatu yang sangat wajar karena bisa dikatakan poin Betul. pasti, tapi itu juga sesuatu yang sangat tricky sekali karena kita nggak tahu sisa berapa saat kita sedang bermain. Bisa aja kita pulang ternyata ngelihatnya memang sisa 5, tapi 5-nya ini adalah satu dari 5 tim yang berbeda. Itu bisa terjadi. Sering terjadi hal-hal seperti itu. Bahkan kalau kita ingat di PMGC kemarin itu, Satar juga sering mendapatkan momen di mana GD tersisa 5 tim tersisa gitulah. Satar yang menjadi last man standing-nya GD di Sunhawk, tapi dari jumlah live ternyata masih 5 tim. Mungkin kalau buat orang Ya, yang main ngiranya, "Oh, ini tinggal 2 tim atau tinggal 3 tim," tapi ternyata masih ada 5 tim yang tersisa. Makanya harus bener-bener mengamati banget, selain dari last man standing yang berjuang, tentunya 3 pemain yang sudah dipulangkan ke dalam lobby harus memberikan kontribusi dari menghitung jumlah pemain yang ter-knockdown ataupun dari informasi-informasi elimination feed yang muncul di bagian kiri layar mereka.
Ya itu yang harus diperhatikan juga karena elimination fit ini sangat-sangat penting saat kita bermain di sebuah turnamen, apalagi kita harus mengetahui rival kita di klasemen ini sudah pulang atau belum. Itu yang pastinya akan sangat merubah gameplay kita. Kalau misalkan Zeus saat ini lagi pepet-pepetannya sama BMW, Zeus harus tahu BMW ini udah pulang apa belum, karena Zeus mau barbar atau enggak itu tergantung BMW udah pulang apa belum. Kalau BMW udah pulang mungkin Zeus bisa mulai mencari elimination demi elimination, tapi kalau BMW masih terus berada di dalam game ini pastinya Zeus juga akan nahan sedikit demi sedikit, jangan terlalu barbar, jangan sampai mereka yang pulang duluan. Yap, betul. Kayaknya nggak ada tim yang mau pulang duluan deh kalau kondisinya udah kayak gini. Karena udah bener-bener krusial banget. Bahkan dari circle ketiga yang menuju ke bagian utara, ini membuat akan ada banyak penumpukan di bagian selatan. Kalau misalkan mereka tidak memilih jalur lain untuk melakukan rotasi, BMW masih cukup enak dan nyaman di posisi mereka saat ini. EVOS yang harus berhati-hati karena 21 Esport mulai mendekat ke arah mereka. Tapi Zeus bakal melewati daerah kekuasaan dari 21 Esport itu, langsung memberikan tembakan dari bagian belakang. Tidak ada yang ter-takedown. Mobil berikutnya tertahan di bagian belakang juga dan bergerak ke kanan untuk menutup angle shoot dari seorang Chisun. Sudah mulai terpantau. Tidak ada tembakan dari Chisun ke arah dua pemain Zeus yang bergerak dengan menggunakan vehicle. Yang jelas dari 21 Esport mereka sudah mendapatkan informasi bahwa di bagian kanan mereka sudah diisi oleh sebuah tim. Bahkan 21 Esport juga mendapatkan informasi yang lainnya. BMW melakukan sebuah tembakan demi tembakan tadi. Terdengar oleh salah satu pemain dari 21 Esport. Dua yang lainnya, Foxe berserta dengan Batman berada di dalam sebuah compound. Terpisah mereka di dua compound yang berbeda. Kita juga berpindah menuju ke arah tim yang masih memiliki peluang untuk lolos berada di top 4 di akhir hari ini. Kalau mereka bisa memanfaatkan Sunhawk kali ini. Maruzama kehilangan match penting mereka di match ketiga tadi, hanya mendapatkan 1 poin saja. Mereka harus mengejarnya, harus kejar storan di match kali ini. Setidaknya seminimal-minimalnya mereka harus sampai ke late game lah. Wait, happy birthday yang berhasil juga mendapatkan 1 Jacques, mendapatkan kembali 1 pemain dari publiknya, yang 1 orang sudah berhasil diamankan. Kali ini bakal menghadapi orang yang berikutnya, ada di bagian atas tentunya masih berdasar di bagian bawah, namun ternyata Jacques lebih memilih untuk mendapatkan sebuah forward elimination terlebih dahulu. Dan Jacques kali ini mengurunkan niatnya untuk naik ke atas karena sudah tercicil HP barnya dia. Sedikit bersabar, healingnya sukses, granat sudah mulai dimasak, agak sedikit panik sepertinya kondisi di bagian dalam rumah ini, dan ternyata di cancel. Sudah mulai bermain kembali, ada beberapa free fire yang diberikan oleh seorang Jacques. Jacques masih bersabar dan pintu sudah mulai dihancurkan santuy. Namun kalau kita melihat juga Miracle ternyata akan coba melakukan tembakan menuju ke arah pemain Morph yang berbeda berada di tempat yang lainnya, namun granat demi granat menuju ke arah kempaunya. Miracle tumbang di sana. Ada sebuah bakaran yang sangat sakit sekali. Sisa 1 pemain terakhir dari PG. Mereka tidak aware kalau ternyata ada sebuah HBD dari seorang Jacques. Dari tadi dia menunggu di area tersebut dan jebakannya berhasil. Setidaknya membuahkan 3 elimination untuk sementara waktu. Bisa saja menjadi yang keempat kalau fans ketemu di mana posisinya. Sudah mulai ada granat yang diinisiasikan menuju ke arah batu yang ditempati oleh fans. Betul, bahkan fans juga sudah mulai berinisiasi untuk membalaskan lemparan granat tersebut. Diintip dengan mode TPP-nya, akan dilemparkan ke depan sana, tapi kayaknya nggak bakal connect dan meledak di udara. 3 pemain dari Morph Team. Ada lemparan granat ke sebelah kanan, akan segera meletup, tapi sepertinya push dari Harvest dari bagian kiri begitu cepat. Walaupun ter-takedown, tapi masih ada sandwich position yang diberikan oleh Morph Team. Morph bertahan, 6 elimination mereka kumpulkan, dan ini agak terbuka proses revive yang sedang dilakukan oleh Morph Team. Agak beresiko yang mereka lakukan, tapi mereka begitu percaya diri untuk melakukan revive di tempat tersebut. Ya, kita melihat sebuah jebakan yang berhasil membuahkan 4 elimination untuk Morph Team. Sebuah awal yang menjanjikan, sebuah start yang menjanjikan untuk di Sunhawk kali ini. Morph masih memiliki peluang. Dan kalau kita melihat berpindah menuju ke arah yang lainnya, Red Bull Rebellion sudah mendapatkan 1 elimination, maksud saya sudah mendapatkan 1 WWCD juga di hari ini tadi saat bermain di Miramar. Mereka akan coba mengulanginya mungkin saat bermain di Sunhawk kali ini. Namun terkena Blue Zone atau diselimuti dengan Blue Zone, harus bergerak pemain-pemain dari Red Bull Rebellion. Mereka berada di area Quarry dan di bawah belakang mereka ada MKS yang sedang ditahan. Yes, dan kalau kita lihat dan kita ingat untuk kondisi circle-nya, ini seperti merepeat circle yang ada di Sunhawk di hari kemarin. Tapi dari Rebellion, satu anggota mereka terspot, lagi-lagi Oke Ozora ter-takedown, tapi lihat cicilan damage yang diberikan ke arah depan begitu menyakitkan. Geo membuka smoke terlebih dahulu, menutup vision dari pemain-pemain MKS yang Zeus waktu saat akan terkena Blue Zone. Namun kita melihat juga Zeus barbar sekali mereka menuju ke arah rumah yang sudah ditempati oleh pemain-pemain EVOS Reborn. 1 persatu menjadi elimination untuk EVOS di match kali ini. Yap,
Betul, walaupun kehilangan seorang KF tapi kali ini EVOS masih berusaha untuk bergerak masuk tapi laser juga terspot dan untungnya masih tertutup dengan sebuah rumah yang menghalangi arah tembakan dari seorang agensi GPX. Gagal untuk menambahkan pundi poin mereka tapi di bagian belakang masih ada Maruzama yang bisa memantau pergerakan dari EVOS. Revive sudah kembali mereka lakukan akan dibuat masuk ke dalam rumah terlebih dahulu karena tiba-tiba kedatangan sebuah tamu ada Morb yang bertetanggaan dengan EVOS Reborn. Revive sedang diupayakan. Microboy nampaknya akan coba melakukan revive. Bahkan kalau kita lihat, smoke yang sudah di pop up oleh pemain-pemain Morp sangat rapat sekali. Tidak terlihat adanya satu pemain yang sedang melakukan penyeberangan. Membuat EVOS tidak berdaya untuk melakukan spray to the smoke. Karena mereka nggak tahu. Mereka nggak punya sekali di mana pemain-pemain ternyata tembakannya lebih sadis. Jacques menjadi pemeran antagonis untuk EVOS sementara waktu. Karena satu pemain mereka tumbang yaitu Redface. Betul, tiba-tiba pintunya ditembusin, hancur dan membuat Red Face-nya tertumbangkan. Namun Jacques masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya ke arah EVOS Reborn. Free Fire diberikan kali ini, hit marknya masuk tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya ke arah pemain dari EVOS Reborn. Saat ini Microboy masih bisa selamat dan sepertinya dari Red Face sendiri juga masih bisa untuk diselamatkan. Tapi momentumnya sedang mereka cari. Ada granat dilempar keluar, membatasi pergerakan dan juga memberikan surprise untuk Morb ketika mereka masuk tanpa adanya sebuah pertimbangan. Tapi Morb, Jacques malah terjatuh dan Microboy juga terjatuh. Ini berarti EVOS hanya menyisakan seorang Laser last man standing untuk EVOS Reborn yang masih berupaya untuk menyelamatkan seorang Microboy. Setelah berulang kali berada di late game, EVOS kali ini berada di situasi yang tidak mereka inginkan karena bisa saja mereka Maruzama. pulang cepat. Masih ada 13 tim. Tapi Maruzama juga fight bersama dengan pemain-pemain Red Bull Rebellion. Tidak hanya Red Bull Rebellion, ada 21 esport juga yang bisa saja sewaktu-waktu melakukan tembakan menuju ke arah Red Bull dan juga menuju ke arah Maruzama. Seperti yang kalau kita lihat kali ini ternyata MKS lah yang melakukan sebuah tembakan satu tumbang dari Red Bull yaitu Sukidin, menyisakan Geo saja di area belakang bersama dengan Slayer. Betul, sedikit terselamatkan posisi dari Maruzama yang sedang digempur oleh Rebellion karena tiba-tiba MKS memberikan sebuah tembakan kejutan dari bagian belakang. Tapi di bagian lain, 21 Esport juga berhasil men-spot beberapa keberadaan dari pemain-pemain Rebellion, bahkan dari seorang Kingu yang sedang melakukan setup karena depan mereka ada 21 Esport. Batman sedang dalam posisi proning, granat sudah mulai dimasak tadi seperti cancel, tapi Kingu kali ini bakal melemparkan granatnya ke batu sebelah kiri. Ada Fox di bagian sana, tapi Fox berpindah tempat dan berhasil menghindari splash damage yang dilemparkan dari arah Maruzama. Malah Maruzama yang di take down. Kingu tumbang, Nate yang begitu bagus dari Batman. Last man standing kali ini untuk Maruzama, tinggal Kenot yang tersisa. Kalau kita melihat kali ini Kenot juga menolak untuk menyerah karena masih memiliki sebuah momentum, masih memiliki sebuah peluang juga, namun tidak untuk save. Memulangkan pemain-pemain dari Maruzama dan bisa dikatakan mengubur mimpi untuk Maruzama sementara waktu karena 2 match berturut-turut tiba-tiba mereka kehilangan momentum. Tiba-tiba mereka pulang dengan sangat cepat sekali berkata. Betul sekali, Maruzama benar-benar dirugikan dari 2 match yang barusan kita lihat. Mereka tidak mendapatkan placement dan poin yang begitu banyak. 11 tim tersisa di menit ke-22 dengan 30 orang yang masih bertahan. Dan Onyx rotasi begitu barbar di depan supply bank. Dan Rosemary bakal mengecek ke arah kirinya terlebih dahulu juga. Ada Close Combat kali ini Cleon berhasil mendapatkan satu playboynya tumbang. Belum ada trade off sama sekali. Cleon memulangkan Batman kali ini. Sorry, bukan Batman tapi seorang Tribu dipulangkan ke arah lobby. Dan MKS pun rata. Mereka pulang ke lobby. Tinggal satu pemain dari supply bank yang tersisa. Tapi Joe Brenke out of nowhere memberikan backstep dan memulangkan supply bank ke arah lobby. Onyx masih terus berjuang, mereka berada di area utara. Dari circle-nya masuk sedikit demi sedikit namun mendapatkan elimination demi elimination. Flux juga menunjukkan aim yang sangat-sangat tajam sekali. FJ menjadi korban dari keganasan Flux. 21 Esport berada di sisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Berada di blue zone tinggal menunggu waktu satu persatu pemain-pemain mereka akan tumbang. Cisun menjadi pemain dari 21 Esport yang bertahan dengan melakukan healing. Yes, tinggal satu pemain dari 21 Esport dan circle-nya ternyata condong menuju ke arah BMW. Ini BMW kalau mendapatkan WWCD, mereka sedikit lebih memantapkan posisi mereka untuk menuju ke PMPL. Karena mereka benar-benar menguasai daerah bagian timur untuk circle yang ke-6 sementara ini. Menunggu kedatangan Onyx yang akan datang dari bagian atas tentunya, dan GPX juga sudah mendapatkan sedikit bagian di bagian circle-nya. Ada tembakan dari arah GPX yang melihat pergerakan dari Sarah Okta yang mau lewat tapi dia tertekan, namun terjadi. 21 Esport di bagian lain dipulangkan ke arah lobby, tapi GPX sudah ter-knockdown. 2 anggota mereka yang sedang menahan pergerakan dari dunia games. Masih ada Boboho, masih ada Wyvern yang bakal bergerak secara beriringan. Awas Boboho, tembakan dari sebelah kanan dan Agensi mendapatkan satu. Last man standing. Wyvern kali ini masih tertangkap di balik sebuah batu dan terspot dengan seorang Agensi. DG dipulangkan ke arah lobby di urutan yang ke-7, membuat mimpi mereka agak sedikit buram.
Ya, kita melihat dan terjadi lagi sebuah kesalahan rotasi yang dilakukan oleh pemain dunia game maksud saya dari DG karena mereka selalu terjebak, selalu tertangkap saat melakukan rotasi terpotong terus-terusan. Di hari ini kita melihat hal itu terulang lagi. Mereka dijebak atau mereka ditahan oleh pemain-pemain GPX. Namun kalau kita melihat juga ada yang ditahan, yaitu Onyx ditahan oleh BMW. Pemain dari BMW sangat luar biasa sekali, pemain yang pastinya ingin membawa tim ini untuk menuju ke PMPL Season 5 dan mereka bisa saja memulangkan tim yang sempat berada di puncak klasemen sementara Onyx yang sedang terjebak. Betul, ini kalau BMW mendapatkan WWCD, chance mereka untuk menuju ke PMPL akan semakin dekat lagi. Lizard sudah mulai mendekat, bakal dijaga oleh seorang K-Mine. Pergerakannya bakal terlihat, angle yang begitu free banget dari K-Mine. Satu anggota terakhir dari EVOS dipulangkan ke lobby. BMW mendapatkan pundi-pundi elimination yang semakin bertambah. Dan Sinon melihat pergerakan dari dua pemain BMW, belum pertembakan dari seorang Sinon, hanya informasi yang ingin didapatkan. 8 elimination sudah dikumpulkan oleh tim GPX sementara ini. 3 tim tersisa, Onyx sedang healing, sementara 2 tim yang masih mencari keberadaan informasi yang masuk ke arah tim mereka untuk mendapatkan WWCD. Masih kita lihat pemain-pemain dari GPX terus berjuang. GPX ingin mendapatkan WWCD kedua mereka, tapi pemain-pemain dari BMW ingin mendapatkan WWCD ketiga mereka. Kalau sampai BMW mendapatkan WWCD lagi berarti menjadi tim yang paling banyak sementara waktu untuk mengumpulkan WWCD karena 3 WWCD bisa mereka kumpulkan. Namun syaratnya adalah mereka harus menumbangkan pemain-pemain GPX dan juga harus membuat Onyx terus berada di area luar dari circle-nya. Maksud saya berada di area blue zone. Oh, ini angle yang free banget. Sinon sudah mulai terspot. Ketika dia bangun bakal ditembak, itu dia bokongnya seksi banget. Diambil oleh seorang Flux. Hilang sudah pantat kirinya dan ter-knockdown. Satu anggota dari GPX, bahkan GPX pun rata. BMW 10 elimination menjadi tim terakhir yang ada di bagian circle. Sementara Rosesi hanya memiliki last aid kit untuk dirinya. Ini bakal mencari winner chicken dinner untuk BMW 88 di game yang keempat atau di game ke-14, bahkan Rosesi terspot 11 elimination dan winner chicken dinner